semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Langsung aja ya guys, energinya masih sama kemarin. Tapi yang jelas untuk Venus sudah mulai mendekati ke Chiron ya, dari Saturn dia beralih ke Chiron. Artinya Chiron itu kan planet healing ya, planet yang menyembuhkan, dimana dia direct ya. Sekarang Chiron direct. Jadi memang sudah saatnya kita menyembuhkan luka trauma, ya, memori, nostalgia tuh nggak selalu yang indah loh. Termasuk yang tidak indah pun kita suka bernostalgia, termasuk drama itu sendiri ya. Ada yang menyebutnya trauma karena trauma, ada yang menyebutnya hanya sekedar drama. Itu perbedaannya cuma di level intensitas dari sebuah luka. Di saat itu jadi indah, arahnya lebih ke ilusi, delusional. Ya, luka juga tetap, mau indah kayak luka juga tetap, baunya kayak ilusi tetap. Ya, itu mesti di healing, mesti disembuhkan, karena tetap lagi semua hanya menjadi memori, semua hanya menjadi cerita selama pemahaman itu tidak ada. Mau indah kek, mau trauma kek, pemahaman atau pembelajarannya kita belum, intisarinya gitu, kita belum dapat. Artinya mesti harus disembuhkan, karena setiap event kebalik ya. Setiap event itu memberi kita arti, memberi kita makna, indah atau tidak. Dan sekali lagi, tragedi adalah komedi yang disalahartikan. Jadi di saat drama atau trauma itu kita sudah bisa tertawa, artinya kita sudah tersembuhkan. Oh ya, Jupiter juga mendekat ke Aquarius ya, besok dia masuk ke Aquarius. Ouch. Page of Cups. Page of Swords, Queen of Wands, Knight of Wands, Strength. Oops. Dia menunjukkan ini, King of Pentacles. King of Pentacles itu energi Taurus. Taurus itu ada di keseharian kita, kesehatan kita, bagaimana kita melayani orang lain, dan bagaimana kita menganalisa, menggunakan waktu kita. Oke. King of Pentacles, Taurus. Seperti biasa, Uranus ada di Taurus. Masih di sana. Uranus itu geraknya pelan, dan dia masih retrograde, Uranus ya. Jadi kita masih lagi merevaluasi tentang
kesehari-harian kita, kesehatan kita, COVID buat COVID, kesehari-harian kita, dan bagaimana kita cukup efisiensi gak kita menggunakan waktu kita sehari-hari, dan bagaimana kita melayani orang lain. Dan bagaimana kita menginterpretasi, ya, waktu dan perbuatan kita. Dan itu kalau King of Pentacles itu kan bicara tentang nilai, struktur, dan komitmen. Sedangkan Uranus lebih tentang kebebasan, lebih tentang jati diri, ya. Alam bawah sadarnya, the strength. Kita mendapati iblis dari dalam diri kita sendiri. Kita mendapati kebuasan itu sendiri, ya. Karena baliknya begini, kita dapetnya gini, itu di dalam ya, proses menjinakkan singa itu ada di dalam diri kita sendiri, dan iblis itu, ya, setan itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan dengan menjinakkan itu, ya, kepuasan diri dari dalam diri kita itu, kita akan kita sama dengan membangun kekuatan, strength. Terus dapat the tower, ya. Ini energinya Leo. Energinya Leo itu sekarang ada di segala sesuatu yang berjarak, segala sesuatu yang asing atau baru, unfamiliar, tentang wisdom, filosofi, spiritual, hukum, higher education, artinya juga pengetahuan, ya. Itulah tantangan kita lah semuanya itu, yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena dengan semua yang barusan gue sebutkan itu adalah bagian dari ego dan pride kita, yang memang harus kita rubah. Karena ada sudden change dengan energinya the tower. The tower itu Scorpio yang sudah berakhir. Dan di sini perubahan yang sangat signifikan itu adalah kejaiman, ya, munafik, kepalsuan. Karena yang kena petir itu cuma topengnya doang. Ini ya kagak. Towernya masih utuh. Patungnya aja masih utuh. Springnya. Kemunafikan tentang kongguan family itu maksud gue image tentang keluarga yang happy, bahagia, sukses. Itu cuman image. Three of Pentacles, karena ada pihak ketiga mungkin. Dan
komunikasi yang hilang, mungkin ini komunikasi atau jarak ya, karena ada travel, komunikasi, movement, tindakan, tidak ada tindakan. Jadi tidak adanya komunikasi, segala sesuatunya sudah berjarak ya. Hening, bahkan intuisi kita pun sudah meninggalkan kita. High Priestess energinya Pisces. Situasinya sekarang adalah open heart. Energi Pisces. Neptune di Pisces ya. Neptune di Pisces. Artinya idealisme, dan Neptune itu tentang idealisme, tentang mimpi kita. Idealnya seperti apa? Tentang ya open heart, keterbukaan hati, kepolosan, keikhlasan. Di dalam rumah itu sendiri ya, home and family. Pisces itu di home and family. Idealnya di home and family itu seperti apa sih menurut kalian ya? Sedangkan situasinya adalah Page of Swords. Dia menyimpan dia menyimpan sesuatu. Dia menyembunyikan fakta, menyembunyikan kebenaran. Bukannya berbohong ya, menyembunyikan kebenaran. Queen of Wands. Ini mistress, atau bisa juga pihak ketiga. Yang tidak, ini energi Leo, balik lagi, seseorang yang sudah berjarak, seorang yang diam, tidak berkomunikasi, biasanya pihak ketiga, dan dia tidak bahkan menunjukkan dirinya, dia narik diri bahkan. Solusinya Knight of Wands, energi Sagittarius, Merkuri di Sagittarius, Venus di Sagittarius. Sagittarius itu pencari kebenaran, dia explorer, dia traveler, dia selalu ingin kebebasan. Dan bisa juga dibilang player. Karena kebebasan itu sendiri, sebenarnya ini lagi mencari jati dirinya sih. Mulai membuka diri, ingin membuka hati. Tapi keadaannya adalah ada yang perlu kita sembunyikan, ada yang ingin disembunyikan. Yaitu kita tidak mengekspresikan diri kita secara penuh. Jadi kita menyembunyikan informasi atau bahkan kebenaran itu sendiri. Siapa kita sebenarnya gitu. Jadi solusinya adalah tunjukkan. Kenapa kita harus membatasi diri kita di saat kita bisa bebas? Ambillah tindakan gitu, ambil tindakan, keluar, tunjukin passion lo. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat elect up. Ini artinya kita kita disaranin untuk minta bantuan kepada mereka yang memang kita percaya
bisa membantu kita atau mempunyai visi atau perspektif yang lebih luas dibanding kita sendiri. Karena under the deck ya, truth to be told, kebenaran itu harus diungkapkan. Kalau emang nggak bisa, benar-benar nggak bisa, minta tolonglah sama mereka yang minta tolong aja, nggak harus semua dilakukan sendiri. Dari mystical shaman kita dapat crow kebalik. Crow itu gagak ya. Dia selalu bicara tentang kebenaran. Di saat kebalik, karena kebenaran itu ya, tidak terungkapkan. Sudah saatnya mengungkapkan kebenaran. Under the deck-nya dapat smoky mirror. Visi kita berkabut. Ada banyak misteri. Kita tidak bisa melihat cermin kita sendiri. Kenapa? Kartu itu artinya adalah kita diminta untuk jalanin aja. Kita nggak harus tahu semuanya, jalanin aja. Karena dengan kesiapan kita untuk berjalan tanpa kita harus tahu ke depannya seperti apa, smoky itu ya, kabut itu akan terangkat pelan-pelan seiring langkah kita dalam memahami realitas itu sendiri. Dari Goddess Guidance kita dapat cycles and rhythm, honor the cycles of your body, energy level and emotions. Jadi hargai siklus dari badan kita sendiri, level energinya dan emosinya. Under the deck, divine passion. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Divine passion ya. Passion itu semangat keilahian kita. Kita semua punya api, yaitu yang ada di hati kita itu ya. Wands, fire sign, fire. Kita punya api setiap kita yang menyala. Dan itu akan padam kalau kita biarkan padam. Bagaimana kita menyalakan itu? Tetap menyalakan itu, karena itulah yang sebenarnya akan mengarahkan kita. Karena setiap orang beda terangnya. Nyala itu kan api itu yang akan selalu membimbing kita sebenarnya. Tapi di saat kita tidak pernah mendengarkan, atau di saat kita mencuekkan gitu, nyuekin gitu ya, api kita sendiri lama-lama padam lah ya. Passion kita ngikutin orang lain, ya padam dong kita punya. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Apa keinginan lo? Kebanyakan orang mikir ego itu, keinginan itu iblis. Enggak. Ya bisa juga iblis. Iblis itu bisa jadi malaikat, malaikat bisa jadi iblis, kata teman gue. Betul, gue setuju. Buat gue, kalau menurut gue nih ya, semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di bumi itu, kalau bahasa muslimnya halal. Buat gue halal semua. Diciptakan, eksis, karena ada manfaat dan gunanya. Yang gak halal itu dosisnya. Buat gue ya, semuanya baik, semua ada manfaat dan gunanya. Yang merusak itu adalah dosisnya. Lo mau kerja kayak gimana pun juga, kalau dosisnya berlebihan, toxic,
Lo mau berdoa kayak gimana pun juga kalau kerjaan lo cuman berdoa doang, toxic. Mau sembahyang kayak gimana pun juga, lo mau seharian gitu ya, toxic juga. Karena hidup itu kalau kalau cuman kayak mesin kok, mesin di rumah sakit gitu ya, yang cuman itu artinya udah mati. Kalau nggak ada gejolak itu, kalau nggak ada ritmenya gitu ya, naik turunnya itu namanya mati gitu. Honor ya, hargai siklus dari body kita, energi level dan emosinya. Itu kehidupan, yang mana adalah keajaiban itu sendiri buat gue ya. Setiap orang punya pemahamannya masing-masing dan sah-sah aja. Dari mystical wisdom kita dapat memories, cherish memories of loved ones ya. Nostalgia nih, Bo, nostalgia. Ya, diminta nostalgia. Dolphin, energi antar dedeknya ya. Don't worry, be happy. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Dari literary witches oracle card ya, kita dapat masih kemarin ghost, endurance, vision. Under the deck ya, devotion, loyalitas. Di bawahnya tree, hidup itu sendiri. Di bawahnya lagi dong ada apple. Itu keren sih, itu keren. Masih seperti kemarin, ghost itu adalah kita tidak tampak walaupun kita eksis, ya kan? Gentayangan, kayak gentayangan. Zat-zat yang bergentayangan, ya kan? Kita panggil saja dia zat. Jangan hantu, zat yang tidak bisa kita lihat. Nah sekarang kita itu bisa dilihat, tapi punya nyawa nggak sih gitu? Apa nyawanya? Apa cuma sekedar zombie? Lo ada tapi nggak ada tapi ada. Ghost. Endurance, penderitaan. Vision, dalam mencapai visi kita. Sekarang gini, pertanyaan gua, sebagai hantu lo punya visi nggak? Atau sebagai manusia lo punya visi nggak? Karena visi itu ada, penderitaan itu ada ketika lo punya visi. Di saat lo nggak punya visi, lo nggak mungkin menderita. Karena semuanya ya lo jalanin aja. Ya udahlah ya, gitu aja. Ya terima aja kali ya, gitu. Pasrah namanya, bukannya berserah, beda. Berserah sama pasrah beda. Buat gue ya, buat Buat kalian mungkin bisa boleh sama, ya terserah kalian lah memaknainya. buat gue sih pasrah sama berserah itu beda. Pasrah itu udah yang, buat gue pasrah itu yang gue udah usaha semaksimal mungkin. Udah mentok, terus gue pasrah. Oke, itu pasrah. Berserah, gue berserah pada outcome, hasilnya, resultnya seperti apa, gue berserah. Tapi gue masih akan terus berusaha. Usaha itu nggak kenal akhir, tapi ada saatnya, ada poin dimana kita sudah benar-benar, ini limit gue, pasrah. Itu limit. Pertanyaan gue, udah punya visi belum kita?
Biasanya orang tanpa visi adalah orang tanpa tujuan. Visi itu apa sih? Karena balik lagi, tanpa penderitaan, tanpa visi dia nggak mungkin menderita. Punya visi pasti menderita. Dan yang jelas, dalam penderitaan itu nggak mungkin kita tidak terlihat. Seperti hantu gitu nggak mungkin. Dalam penderitaan pun kita bisa terlihat. Justru yang nggak punya visi itu akan terlihat seperti hantu. Lo ada tapi nggak ada. Dibilang nggak ada tapi ya ada. Dan energi alam bawah sadarnya adalah devotion, loyalitas. Loyalitas terhadap apa? Kalau gue sih loyalnya sama visi gue. Kalau gue, setiap orang beda-beda. Dan karena visinya bisa bisa juga terhadap suami lo, terhadap keluarga lo, bisa apa aja loyalitas itu. Tapi yang jelas kalau buat gue, loyalitas itu terhadap diri gue sendiri. Kalau gue balik lagi, tree kehidupan, apple ya, apple itu buah dari hidup itu sendiri. Buah yang mana simbol apple itu adalah pertemuan dari spiritual dan material, dan dia menjadi buah. Arti buah, intisari, inti dari kehidupan itu sendiri, berdasarkan alamnya ya, berdasarkan alam. Oke guys, sudah gitu aja, semoga bermanfaat untuk hari ini dan sampai ketemu besok. Dah.